Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik Pak Egar. Oh iya Pak Egar. Rencananya kan Pak Egar itu sore ini ya mau mempraktekkan coaching dengan model Tirta ya. Saya sebagai observer dan sebagai Pak Egar sebagai coach ya kan. Iya, betul, Pak. Besok saya akan praktekkan coaching dengan model Tirta. Nah ini iya Pak. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan persepsi dulu kepada Pak Egar terkait coaching hari ini ya Pak. Saya mau tahu dari Pak Egar selaku coach, kira-kira target yang Pak Egar yang akan dicapai pada praktik coaching ini itu apa saja? Ya, mungkin ada beberapa hal yang menjadi target untuk saya, Pak, dalam melakukan kegiatan coaching. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coach, Pak. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi terkait masalah yang sedang dihadapi oleh coach. Yang ketiga adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach. Dan yang terakhir, komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan diterapkan oleh coach, Pak. Itu, Pak. Oh, begitu ya Pak Egar. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Pak Egar kembangkan? Kompetensi yang hendak dikembangkannya adalah keterampilan menggali potensi diri dari coach yang bisa em, memaksimalkan solusi atas permasalahan yang coach sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coach yang akan bisa menjadi solusi atas masalahnya sendiri. Begitu, Pak. Baik Pak Egar. Selanjutnya, bagaimana dari kompetensi Pak Egar sendiri yang ini diamati? Ya, pastinya saya ingin observasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memberdayakan coach, Pak. Wah, mantap ya Pak Egar. Sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun untuk coaching. Nah, lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih oleh Pak Egar itu apa? Indikator ketercapaian yang akan diraih yaitu coach mampu mencari solusi atas permasalahannya sendiri, Pak. Dan saya memiliki keterampilan coaching yang baik. Itu, Pak. Oke, baik Pak Egar. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan pada saat nanti coachingnya dilancarkan dan mencapai target yang sudah direncanakan oleh Pak Egar. Sama-sama, Pak. Ya, makasih. Amin. Assalamualaikum, Pak Hendri. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Pak Hendri sendiri, gimana kabarnya? Kalau saya agak kurang baik nih Pak. Wah, kenapa tuh, Pak? Kalau saya perhatikan dari tadi, Pak Hendri terlihat murung dan nampak kesal, Pak. Ya itu dia Pak. Apa ada waktu luang Pak buat kita ngobrol gitu Pak? Ya, kebetulan hari ini saya sedang kosong. Anak-anak ada jadwal P5 hingga jam terakhir. Gitu, Pak. Bisa? Oke, kebetulan ya Pak ya. Barusan saya juga jam terakhir Pak. Jadi kayaknya saya mesti curhat dong Pak gitu ya. Mangga, Tapi Pak. waktunya agak lama nggak apa-apa ya Pak ya? Mangga, nggak apa-apa, Pak. Nah, jadi apa Siap yang siap Pak. bisa saya bantu nih, Pak Hendri? Eh, Jadi begini Pak, saya juga bingung Pak mulainya itu dari mana gitu ya, buat memulai percakapan Pak, masih bingung gitu Pak. Ya, mungkin Pak Hendri bisa ceritakan apa yang mungkin menjadi unek-unek atau yang Bapak keluhkan sekarang nih. Silakan. Iya Pak, jadi
setiap kali mengajar di kelas itu beberapa siswa kurang memperhatikan materi gitu Pak ya, yang saya sampaikan. Lalu gimana Pak cerita lebih lanjutnya supaya saya bisa tahu? Oke, jadi beberapa siswa itu asik ngobrol Pak, bahkan ada yang mainan HP gitu Pak ya, di pojokan misalnya Pak. Jadi saya tuh kesal gitu Pak ya sama anak-anak. Ya kesal ya. Jadi menurut Pak Hendri surhat kita sekarang tuh tujuannya untuk apa sih Pak? Kira-kira? Ya, jadi ya saya curhat ke Bapak ini ya jelas ya tujuannya itu mencari solusi yang tepat gitu Pak ya dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak. Ya baik Pak Hendri, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik ya Pak ya dari permasalahan yang sedang Pak Hendri hadapi. Iya Pak. Jadi saya tuh kepikiran terus gitu Pak ya. Kenapa selalu terjadi pada saat di kelas saya gitu Pak ya. Seolah-olah tidak mau gitu anak-anak tuh belajar di jamnya saya gitu Pak. Oh baik Pak, kalau seperti itu kira-kira apa hambatan yang Bapak alami ya untuk membuat siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Bapak dengan baik? Hambatan yang Bapak alami apa? Iya Pak, mungkin ya Pak ya, mungkin semua ini terjadi karena metode pembelajaran yang saya lakukan mungkin kurang menarik siswa gitu Pak. Jadi bawaannya tuh tampak bosan gitu, siswa tuh jadi lebih lebih apa ya asik dengan kegiatan mereka sendiri gitu Pak. Oh gitu. Ya kalau seperti itu, menurut pendapat Pak Hendri, seharusnya bagaimana nih kalau seperti itu permasalahannya? Ya mungkin saya coba merubah metode ya, metode pembelajaran di kelas yang lebih variatif supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas gitu Pak ya. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu perubahan-perubahan apa yang akan Bapak tempuh dalam pengajarannya? Eh, saya akan coba menyusun ulang Pak rencana pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan tujuan pembelajarannya dengan metode dan model pembelajaran yang tepat Pak untuk anak-anak ya untuk mereka. Nah, sekarang menurut Pak Hendri sendiri, metode atau model pembelajaran apa yang akan dicoba ya, yang mungkin cocok dan menarik minat siswa pada mata pelajaran yang sedang Bapak ampu itu? Iya Pak, mungkin bisa dicoba dengan metode diskusi, permainan, pembelajaran discovery learning gitu ya, atau mungkin metode demonstrasi tugas project gitu. Jadi anak nanti akan banyak membuat sebuah project gitu Pak di materi pembelajaran saya gitu, Pak. Baik, Pak Hendri. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan Bapak rancang seperti apa? Saya coba melakukan pendekatan dengan sarana-sarana yang sekarang digemari gitu ya oleh anak-anak gitu Pak. Bisa mungkin bikin video TikTok atau reel Instagram gitu untuk demonstrasi ke anak-anak gitu Pak. Jadi nanti juga di dalam kelas yang saya lakukan juga mungkin akan diterapkan secara terkelompok gitu Pak. Dipetakan sesuai dengan kemampuannya dari tiap-tiap murid. Nah, itu sudah sangat bagus, Pak Hendri. Ya, sudah sangat bagus. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mungkin mendasarinya, Pak? Iya Pak, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya mereka Pak, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajarnya, disesuaikan dengan kodrat
alam dan zamannya Pak, kayak gitu Pak, agar pembelajarannya juga cepat tercapai gitu kepada murid-murid Pak. Ya, baik Pak Henry, selanjutnya kira-kira siapa yang bisa Pak Henry libatkan untuk membantu Pak Henry dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya akan langsung melibatkan anak-anak Pak dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa Pak. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan mungkin ya, atau menyampaikan kebutuhan mereka sendiri gitu Pak. Jadi agar mudah untuk mengidentifikasi kesiapan dari anak-anak tersebut Pak. Baik, lalu kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik, yang nantinya sebagai evaluasi, Pak? Ya Pak, saya akan merencanakan tindak lanjut ini maksimal 2 pekan ya Pak ya. 2 pekan ya. Mudah-mudahan ada hasilnya dari kegiatan ini Pak. Bagus sekali Pak Henry, memang harus seperti itu ya. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Iya Pak, terima kasih Pak sudah mau mendengar keluh kesah saya, curhatan saya. Sekarang saya tahu Pak, jadinya Pak seperti apa mungkin yang harus saya perbaiki dalam metode pembelajaran di kelas saya Pak. Ya, Pak Henry sudah sangat hebat ya. Pak Henry pasti bisa melakukan semua rencana itu. Yang penting tetap semangat ya Pak Henry ya. Siapa? Alhamdulillah Pak, saya jadi merasa lega gitu Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Egar atas waktunya, atas masukan-masukannya. Makasih Pak Egar. Siap, sama-sama Pak Henry. Pak Egar, setelah Pak Egar melakukan coaching tadi, apa yang Pak Egar lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Pak Egar tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Ya, yang saya lakukan adalah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan yang disampaikan oleh coach, Pak. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Pak Egar melakukan coaching? Boleh Pak, silakan Pak, silakan. Oke, baik Pak Egar. Menurut saya secara keseluruhan tadi proses coaching yang dilakukan Pak Egar kepada Pak Henry itu sudah berjalan dengan baik ya Pak. Beberapa Pak Egar dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coach tadi, sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Pak Egar, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya oleh Pak Egar? Ya, baik Pak. Saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coach, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke, baik Pak Egar. Untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Pak Egar kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan, Pak. Bulan depan. Oh iya ya. Karena Pak Egar sekarang masih ada di luar negeri ya Pak? Oke, Iya. oke. Baik Pak Egar, terima kasih atas waktunya Pak Egar dan kesediaan Pak Egar untuk percakapan hari ini. Sampai bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya Pak ya nanti ya bulan depan. Terima kasih banyak.